Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Kak Mandala hari ini. Jadi setelah sekian lama not doing any YouTube videos, I'm coming back to create another new video yang membahas materi bahasa Inggris. Nah, in this occasion, I would like to tell you how to create 5 W's and 1 H questions. Jadi bagaimana cara membuat pertanyaan 5W 1H. Oke, teman-teman, untuk memulai kakak kasih tahu dulu bahwa question words dalam 5W1H terdiri dari who, what, when, where, why, dan how. Oke, nah all of them have two functions. Ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama adalah to ask for the subject. Yang kedua adalah to ask for other than subject. Jadi selain subjek. Mau itu menanyakan tentang objek, keterangan tempat, keterangan waktu, atau apapun itu yang bukan merupakan subjek. Oke, semoga sampai sana mengerti. Nah, untuk yang selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika ada rumus kalimat subjek tambah verb 1, maka nanti pola pertanyaannya teman-teman harus menggunakan do atau does. Oke, jika ada kalimat subjek tambah verb 2, maka pola pertanyaannya akan menjadi menggunakan kata did. Jika ada kalimat selain dua ini, selain yang di atas tadi ya, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah pindahkan kata setelah subjek. Contoh, supaya tidak bingung, kakak buat kalimat yang terdiri dari subjek will tambah verb 1. Subjek will tambah verb 1 itu bukan merupakan rumus yang sama seperti subjek tambah verb 1 atau subjek tambah verb 2. Sehingga nanti pola pertanyaannya teman-teman hanya tinggal pindahkan kata yang muncul setelah subjek, di mana setelah subjek itu ada will, sehingga nanti pola pertanyaannya akan menjadi will ditambah subjek ditambah verb 1. Kakak kasih contoh ya. Nah, misal ada kalimat I work at home. Pola kalimat ini adalah subjek ditambah verb 1. Ini adalah kalimat positif. Sehingga nanti pola pertanyaannya ketika teman-teman lihat ada subjek tambah verb 1, dia akan menggunakan do atau does. Untuk kata I, maka temannya adalah do. Untuk she, he, it nanti baru does ya teman-teman ya. Jadi nanti pola pertanyaannya akan menjadi do I work at home. Contoh yang lain adalah misalnya kakak buat kalimat I have worked at home. Nah, pola kalimat ini adalah subjek ditambah have ditambah verb 3. Pola kalimat ini berbeda dengan pola kalimat yang subjek tambah verb 1 atau subjek tambah verb 2. Sehingga teman-teman untuk membuat pola pertanyaannya yang teman-teman perlu lakukan adalah memindahkan kata yang muncul setelah subjek. Oke, jadi kata have-nya akan maju ke depan. Have I worked at home? Sampai sana semoga mengerti. Sebentar kakak akan jelaskan dengan latihan-latihan ya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Dua fungsi dari question words-nya adalah menanyakan subjek yang pertama dan menanyakan sesuatu yang selain subjek. Jika dia menanyakan sesuatu yang subjek, menanyakan subjeknya maksudnya, maka teman-teman harus menggunakan pola kalimat positif. Jika yang ditanyakan adalah selain subjek, maka teman-teman harus menggunakan pola pertanyaan. Contoh, pola kalimat kakak yang pertama adalah I work at home. Oke, jika teman-teman ingin membuat pertanyaan yang jawabannya I, berarti itu subjeknya ya. Dan yang perlu teman-teman gunakan adalah 5W1H-nya adalah kata who untuk menanyakan siapa subjeknya. Jadi teman-teman hanya tinggal perlu menggunakan kalimat positifnya. Sehingga menjadi who work at home. Who work at home. Namun ketika teman-teman ingin membuat pertanyaan yang jawabannya at home, ini adalah keterangan tempat, sehingga teman-teman menanyakan sesuatu yang selain subjek.
Jika itu adalah kata-kata yang selain subjek, maka teman-teman harus menggunakan pola pertanyaannya. Oke, dan kalau menanyakan keterangan tempat, teman-teman perlu menggunakan kata where. Nah, kita lihat di sini sekarang. Pola pertanyaannya adalah do I work at home? Teman-teman tinggal tambahin kata where saja depannya. Where do I work? Kata at home dicoret ya, karena at home-nya adalah jawabannya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pola kalimat I have worked at home, teman-teman ingin membuat pola pertanyaan I. Sehingga teman-teman perlu menggunakan kata who ya, siapa. Dan yang perlu teman-teman gunakan karena I itu adalah subjek, jadi pola positifnya yang digunakan. Tinggal ganti saja who have worked at home. Namun ketika teman-teman bertanya tentang at home-nya yang merupakan keterangan tempat, maka teman-teman perlu menggunakan pola pertanyaannya. Oke, pola pertanyaannya adalah have I worked at home? Sehingga teman-teman hanya tinggal perlu menambahkan kata where untuk bertanya tentang keterangan tempatnya. Where have I worked? At home-nya dicoret. Semoga bisa mengerti. Nah, kakak akan memberikan latihan sekarang ya. Kita coba. Misal kakak ada kalimat. Nomor 1. The student is studying English. Nah, pola kalimat ini yang perlu teman-teman lihat adalah ini subjek, terus ada to be, lalu ada verb ing. Pola kalimat ini bukanlah pola kalimat seperti subjek ditambah verb 1 atau subjek ditambah verb 2. Sehingga teman-teman harus menggunakan rumus yang di bawahnya, yaitu selain yang di atas, pindahkan kata yang muncul setelah subjek. Nah, setelah subjek yang muncul adalah to be. Jadi teman-teman pindahkan ke depan to be-nya. Is the student studying English? Ini pola pertanyaannya. Nah, ketika teman-teman diminta untuk menanyakan kata the student yang merupakan subjek, teman-teman tinggal mengganti kata the student dengan kata who dan menggunakan pola kalimat positif. Who is studying English? Jawabannya adalah the student. Namun, ketika teman-teman perlu menanyakan tentang kata English yang merupakan objek dari kalimat ini, maka teman-teman sekali lagi harus menggunakan pola pertanyaannya. Pola pertanyaan sudah ada di bawah ya. Is the student studying English? Dan untuk menanyakan objek, kita bisa menggunakan kata what. What is the student studying? Jawabannya adalah English. Lalu kalau teman-teman mau bertanya kapan sih mereka belajar bahasa Inggris gitu ya, kapan sih si siswa ini belajar bahasa Inggris, maka teman-teman tinggal perlu menambahkan kata when. When is the student studying English? Where juga seperti itu. Where is the student studying English? Atau how. How is the student studying English? Dan juga why. Why is the student studying English? Semuanya sama. Oke, kita coba lagi sekali ya. Nomor 2, misalnya they should come here. Ini adalah pola kalimat positifnya. Dan pola kalimatnya ada kata as, subjek, ada kata should, lalu ada verb want. Sehingga pola pertanyaannya adalah dengan memindahkan kata yang muncul setelah subjek. Di mana kata yang muncul setelah subjek adalah kata should. Sehingga teman-teman pindahkan itu ke depan. Should they come here? Oke, semisal teman-teman ingin menanyakan subjeknya atau pelakunya, yaitu kata they. Sekali lagi teman-teman hanya perlu menggunakan pola kalimat positifnya saja. Dan tinggal diganti saja. Who should come here? Who should come here? Tapi jika teman-teman ingin menanyakan kata here yang merupakan kata keterangan tempat, teman-teman perlu menggunakan kata where. Dan yang digunakan adalah pola pertanyaannya. Jadi tambahkan kata where di depan. Where should they come? Jawabannya adalah here. Oke, kakak coba lagi sekali ya. Soal yang terakhir. Nomor 3. Misalnya teman-teman ada soal my family can sing
on the stage. Oke, nah ini adalah pola kalimat positif. Dan struktur kalimatnya ada subjek, ada kata can ditambah verb 1. Jadi kalau pola pertanyaannya tinggal dipindah, sekali lagi, kata yang muncul setelah subjek. Jadi can-nya dipindah ke depan. Can my family sing on the stage? Jika teman-teman ingin menanyakan tentang kata my family yang merupakan subjeknya, tinggal gunakan kalimat positifnya saja dan ganti kata my family dengan kata who. Who can sing on the stage? Seperti itu, ya. Lalu, jika teman-teman ingin menanyakan kata-kata on the stage, maka ini merupakan keterangan tempat, jadi teman-teman tinggal menggunakan pola pertanyaannya. Yang ini ya, dan tambahkan kata where depannya. Where can my family sing? Atau when can, kalau misalnya mau bertanya keterangan waktunya ya, when can my family sing on the stage? Seperti itu. Jadi untuk mereview pelajaran pada hari ini, kakak akan scroll dulu ke atas ya. Sekali lagi, 5W1H itu fungsinya ada 2. Pertama, menanyakan subjek. Jika menanyakan subjek, teman-teman perlu menggunakan kalimat positifnya. Jika menanyakan sesuatu yang selain subjek, teman-teman perlu menggunakan pola pertanyaan. Ya. Dan jika ada pola kalimat yang subjek tambah verb 1, pola pertanyaannya akan menjadi do atau does. Jika ada kalimat subjek tambah verb 2, maka pola pertanyaannya akan menggunakan did. Ya, did. Dan jika ada pola kalimat selain subjek verb 1 atau selain subjek verb 2, maka teman-teman perlu menggunakan kata yang muncul setelah subjek dipindah ke depan. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kakak harap teman-teman bisa mengerti. Jika ada yang kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa tanyakan melalui Instagram kakak, yaitu tunggu sebentar kak, tuliskan ya, kakak lupa, @les_being_sgr. Sekali lagi, @les_being_sgr. Oke, semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.